Baiklah, baiklah Bapak Ibu, Romo Ramani semuanya, selamat malam, Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali, senang sekali malam ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-43 ya, kelas Abhidhamma Sanggaha, bab yang kedua Cetasika, di part yang ketujuh ya, bersama dengan narasumber kita, Romo Rupi Santamoko. Sebelum mulai, Bapak Ibu, Romo Ramani, mari kita memuliakan Guru Agung kita. Kita akan beranjali dan mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik ya, sebelum kita mulai dengan melanjutkan pembahasan oleh narasumber kita akan mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita masih membahas di Pakinaka. Apakah Pakinaka? Nah, ini ya. Jadi Ana Samana Cetasika ini dibagi dua kelompok. Kita udah belajar ya. Yang pertama Sabacita Sadarana 7 sudah lengkap dibahas dan minggu lalu kita melengkapi pembahasan Pakinaka 6 bagian 4 sampai 6 ya. Bagian 4-nya adalah wirya atau semangat, usaha, energi gitu ya. Karakteristiknya menyokong, mengupayakan atau suatu usaha gitu ya. Dan manifestasinya adalah ketiadaan atau sikap pantang menyerah, keruntuhan ya. Dan sebab terdekatnya adalah tergugah adanya inisiatif. Diibaratkan seperti rumah yang roboh karena tidak ditopang oleh pilar yang kuat atau seperti seorang pahlawan atau heroik gitu ya. Nah, wirya ini adalah dasar dari semua pencapaian dan dikatakan bahwa usaha atau wirya ini eh, kalau dilakukan terus-menerus secara gigih, ini bisa melindungi kesadaran diri kita dari dhamma-dhamma yang tidak baik. Jadi penting ya Bapak Ibu wajib punya wirya dalam kehidupan kita ya. Dan ketika wirya ini eh, ada di dalam diri kita, maka kekotoran batin tidak memiliki kesempatan untuk muncul begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita mari kita sama-sama membangkitkan wirya kita terhadap dhamma-dhamma yang baik ya. Yang kelima adalah piti atau kegiuran ya, atau kegembiraan. Karakteristiknya adalah kepuasan atau kesukaan, fungsinya untuk menyegarkan batin dan tubuh, manifestasinya kegembiraan yang meluap dan sebab terdekatnya adalah batin dan jasmani. Ibaratnya orang yang kehausan atau seorang pengembara, dia menemukan air di padang pasir ya, jadi sangat menyenangkan gitu ya. Itu adalah faktor mental yang membuat batin kita senang atau puas dengan objeknya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah canda, hasrat ya, keinginan untuk berbuat. Atau sering disamakan dengan suka itu ya Romo. Karakteristiknya adalah hasrat untuk melakukan sesuatu, fungsinya mencari objek, manifestasinya kebutuhan akan objek, sebab terdekatnya adalah objek yang dicari. Canda adalah keinginan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Perbedaan canda dengan suka, Bapak Ibu, canda faktor mentalnya bisa ada akusalanya, pakinakanya, ada sobananya. Sementara suka faktor mentalnya adalah sobana, hanya sobana gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari di minggu lalu sudah menyelesaikan Pakinaka 6 ya. Dan seperti biasa tugas saya mengingatkan tentang tata tertib di kelas kita ya. Saya kira udah pada hafal lah ya. Hak speaker tolong di mute. Kecuali Romo mengajak kita berdiskusi, kemudian karena ini adalah pembabaran dhamma, tentu kita ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat ya. Dan sesi tanya jawab seperti biasa akan dilakukan di akhir acara boleh dengan raise hand atau menulis di kolom chat seperti itu ya. Bapak Ibu, pasti kita semua ingin segera belajar nih ya.
Mari kita mendengarkan kelanjutan pembabaran Abhidhamma Tasanggaha kita langsung dari narasumber kita Romo Ruby. Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silakan Romo. Terima kasih Ibu Yasoda. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Senang Buddhaya. sekali ya kita belajar Dhamma kembali. Ya, Tidak Pak. banyak orang yang punya waktu untuk bisa belajar Dhamma seperti kita hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah urusan kita dengan kehidupan mengejar materi, tapi kita masih menyempatkan diri untuk belajar Dhamma, ya. Dan Sang Buddha memang mengatakan Kicang Saddhamma Sawanang, artinya sangat sulit untuk bisa belajar Dhamma gitu ya. Walaupun sekarang belajar Dhamma sudah sangat mudah karena kemajuan teknologi dan kemajuan IT begitu besar, kita bisa terekod dengan baik sehingga kita bisa belajar Dhamma kapanpun, dimanapun kalau kita mau rajin membuka link-link Dhamma gitu ya. Eh, ini materi Abhidhamma Tasangga kita baru bab 2 tapi juga belum selesai ya. Nanti perjalanan kita masih panjang. Saya ingin mendedikasikan perbuatan baik ini buat semua teman-teman kalian minta yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua memiliki banyak wisdom yang baik untuk bisa terus belajar Dhamma dengan benar. Dan saya yakin bahwa kalau kita belajar Dhamma dengan baik, kita punya pengetahuan Dhamma yang cukup, apalagi kita sebagai seorang Dharma Duta, seorang Pandita, seorang pengajar Dhamma misalnya, akan dapat memberikan manfaat yang besar buat umat-umat kita di daerah atau di dimanapun berada, supaya mereka punya pandangan benar. Sehingga entertain Dhamma yang saat ini terus tumbuh, sudah lama-lama mulai berkurang ya. Apalagi kita sudah memasuki sebulan dalam pendalaman Dhamma, kan ini sudah jadi program pemerintah ternyata ya. Kemarin 2-3 hari yang lalu sudah diluncurkan program apa namanya sebulan dalam pendalaman Dhamma menjelang eh, Wesak kita tanggal 12 Mei yang akan datang. Mudah-mudahan ini bagian dari asana untuk bisa memberikan pendalaman Dhamma juga ya. Baik, Roma Ramani dan Ibu Bapak sekalian, mari kita mulai pembicaraan Dhamma kita hari ini. Izinkan saya menggunakan whiteboard. Hmm, Tidak bosan, saya akan selalu mengajak teman-teman bahwa kalau kita berbicara cita, cita itu tidak akan pernah bisa muncul sendirian. Dia harus bersamaan dengan cetasika. Dan kita pernah belajar waktu di bab 1 bahwa eh, cita punya kesamaan dengan cetasika, dia muncul bersama, begitu kan? Dia padam bersama, lalu dia punya objek yang sama dengan cita dan cetasika, serta dia memiliki landasan yang sama. Ya, artinya bab ini sudah kita pelajari di bab 1. Kita sudah sampai berapa pertemuan, kalau tidak salah lumayan banyak ya, ini di bab 1. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekaman yang baik buat belajar dhamma di masa mendatang sebagai salah satu acuan ya, karena kita menggunakan buku yang sesuai dengan kajian Tripitaka. Lalu kita belajar cetasika hari ini. Kita belajar cetasika dan kita tahu yang namanya cita dan cetasika merupakan nama kanda, gitu kan? Dia merupakan nama kanda atau jas batin gitu ya, atau batin. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita juga akan belajar bahwa cita dan cetasika ini dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya nanti kita akan mengenal istilah pada saat kita belajar Dhamma dan namanya Sanggaha,
Sanggaha, dan sanggahanya bagaimana tulisannya? Pokoknya sanggaha ya. Saya sekarang suka error ya. Kita akan nanti belajar sanggaha dan sampai yoga. Nanti kita akan belajar namanya sampai yoga. Kalau sampai yoga itu adalah cetasika yang bersekutu dengan cita. Jadi cita ini bulatan cetasika, cetasika yang bersekutu dengan cita. Kalau sanggaha, sanggaha lebih kepada cita yang bersekutu dengan cetasika. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu ini jumlahnya 89.121. Kita sudah detail belajar dan ini kita belajarnya 52 cetasika. Dari 52 cetasika ini, kita sudah belajar bahwa cetasika yang kita pelajari ini, 52 ini, dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pakai hitam ya, hanya lebih kenal dengan apa namanya universal ya begitu. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Ini adalah cetasika yang universal, begitu. Jumlahnya ada 13 cetasika. Sorry, 13 cetasika ya. Dan yang kedua kita akan belajar adalah cetasika yang aku salah cetasika, yang jumlahnya ada 14. Dan kita akan belajar yang berikutnya adalah Sobana cetasika yang jumlahnya ada 25. Dari masuk materi cetasika yang kita sudah pelajari, kita sudah belajar universal cetasika yang 13 ya. Di situ semua universal atau netral yang disebut sebagai anyamanya atau anyasamanya cetasika begitu ya. Dan kita juga belajar tentang 7 faktor yang universal dan pakinaka yang enam. Dan ini kalau ini merupakan fondasi ya. Panca indera kita ini, pintu-pintu batin kita ini kan kalau kita mau bicara universal yang 13 cetasika ini merupakan faktor-faktor mental yang semua jenis kesadaran ini merupakan pondasi ya, pondasi dalam proses berpikir, pondasi ketika jalannya proses kesadaran atau cita gitu ya, proses kognitif baik itu dari pintu panca indera maupun pintu batin ya. Begitu. Jadi kalau 13 cetasika yang kita pelajari ini, teman-teman sekalian, ini merupakan nanti kalau kita belajar di bab 4, merupakan fondasi daripada cetasika. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menyadari bahwa ternyata kita pernah punya lagu yang judulnya menaklukkan ribuan orang tidak dapat disebut sebagai pemenang, tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri sebagai pemenang. Saya mau tanya sedikit nih sama teman-teman sekalian ya. Saya coba close dulu. Hmm, Kenapa kita lebih suka mengingat yang buruk daripada yang baik? Misalnya, hari ini kita punya dalam perjalanan hari ini nih, kita senang sekali melakukan kebaikan. Terus tiba-tiba selesai kita mau pulang ke rumah, mau belajar dhamma, turun dari kendaraan, tiba-tiba kita kesandung. Atau kaki kita menyentuh eh, benda dan hari kesakitan. Lalu yang kita ingat, yang mana nih? Dalam satu hari kebaikan yang kita lakukan dari pagi, apa yang kita ingat yang hanya sesuatu yang buruk saja. Biasanya yang buruk ya, Robo. Yang buruk. Kenapa bisa begitu?
Apa ya bisa begitu. Tadi saya melihat satu link tentang mindfulness, bahwa ternyata em, di dalam pikiran kita ini ternyata memang ada satu setiap otak sisi kita, sisi kita yang lain memang lebih menyukai sesuatu yang buruk daripada yang baik. Jadi sangat alami ternyata ya, sangat alami ketika kita misalnya kita sengaja, kalau kita dipuji 10 kali kita biasa-biasa saja. Tapi kita dicela sekali, kita akan marah dan akan emosi gitu ya. Dan pujian yang 10 itu nggak kita lupakan. Makanya ada pepatah mengatakan begini, hujan setahun peribahasa, panas setahun hanya kalah dengan hujan 1 hari. Itu peribahasa yang saya pernah belajar. Ternyata tadi saya melihat link itu, oh ada benar ini kita bicara-bicara psikologi ya. Ternyata di otak kita ini dalam ilmu eh, branch teori bahwa memang di dalam otak kita ini memang lebih suka menyimpan sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik. Ya. Dan sesuatu yang buruk itu ternyata kita lekati. Itu kalau kita bicara begitu. Padahal kalau kita mau belajar belajar abidama, yang namanya proses menyimpan itu kan namanya tadaramana. Dan kalau mau berbicara lagi teman-teman sekalian, otak itu kan bukan milikku. Kalau kita berbicara teori ilmu pengetahuan seperti tadi, seolah-olah memang dia punya sifatnya saving yang buruk-buruk dan ini sebagai sesuatu yang kekal. Padahal kan nggak begitu. Semua yang namanya pikiran kesadaran ini kan dilatih dan harus dilatih. Betul, cetasika kita yang buruk ada 14, yang baik ada 25 tadi kita bicara ya. Mestinya kalau kita berbicara cetasika yang 14 tadi ini, kalau kita penuh dengan perhatian penuh, Yoniso Manasikara pasti pikiran-pikiran yang buruk itu tidak akan bisa muncul dan tidak mungkin tersimpan. Jadi memang teori ilmu pengetahuan dan teori Buddhism ini kan sesuatu yang perlu didiskusikan dengan baik di masa mendatang. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, pikiran kita ini kan sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon begitu ya. Makanya ketika kita memakan sesuatu produk atau suatu benda dengan brainstorming bahwa ini produk ini begini-begini, kita langsung terdistomi dalam pikiran kita. Nah, akhirnya kita seperti merasa seperti apa yang sudah kita makan itu seperti itu. Ya, paling itu kan hanya memicu hormon-hormon tadi. Mungkin ini kalau kita itu saya bukan ahli di situ, tetapi yang jelas kalau kita belajar Abhidhamma kita tahu bahwa kesadaran kita, batin kita itu ada 13 yang universal, yang dia bisa bersekutu dengan aku salah dan kusala, tetapi juga ada yang kusala saja dan ada yang aku salah gitu ya. Teman-teman, kalau kita berbicara eh, asalnya Anya samanya Cetasika 13 kemarin, maka Anya samanya Cetasika 13 itu dia bersekutu dengan siapapun. Artinya dia temannya banyak. Temannya bisa kusala, bisa wipaka. Dia pokoknya berteman. Tapi untuk yang aku salah Cetasika 14 ini, dia hanya bersekutu dengan aku salah Cita 12. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita misalnya, hmm, ini kan ada aku salah Cita 14 ya, kita coba. Jadi kan kalau kita pernah belajar nih, di Cita ada yang namanya aku salah Cita 12 kan? Masih ingat nggak? 4 merah gitu kan? Lalu 4 merah, lalu dengan 2 merah, dan 2 merah. Kita telah belajar ini loba 8 gitu ya. Ini dosa 2, ini moha 2. Nah, ternyata yang namanya sampai yoga adalah ketika sampai yoga ketika kita kenal di sini di cita, di cetasika
itu ada yang namanya aku salah, cetasika 14, gitu ya. Aku salah cetasika 14 ini dibagi menjadi eh, 5 bagian, ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ini ada yang 500 ini dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian itu ya pakai warna pink ya. Ada yang namanya, oh saya pakai merah dulu bulatan. Ini 5 bagian itu yang pertama bulatannya 4 merah, lalu ada 2 merah, ada 3 merah, lalu ada 4 merah, nanti ada 2 merah, dan ada 1 merah. 5 bagian nih. Nah, sekarang kita pernah belajar tadi ada yang namanya istilah sampayoga. Di sampayoga ini adalah ketika aku salah cetasika ini muncul, dia akan bersekutu dengan cita, begitu ya. Dan kita tahu bahwa aku salah cita 14 ini adalah sesuatu yang buruk yang ada dalam batin kita. Nah, dia muncul selalu bersekutu dengan aku salah cita 12. Karena ini kan adalah kesadarannya, ini adalah faktor-faktor kesadarannya kan, gitu loh. Cuman masalahnya kalau kita berbicara berbicara di cita, loba di awal, begitu. Dosa kedua, moha kedua, ketiga. Tapi kalau di sini moha di awal, loba loba itu di kedua, dan dosa itu di ketiga, begitu ya. Lalu ini ada masuk ke dalam kategori moha juga. Artinya ini namanya nanti ada tiduka. Ini masuk ke tinamida, itu masuk ke kategori, kalau yang namanya tinamida itu kategorinya adalah yang asangkari, yang sasangkarika gitu ya. Lalu ini adalah yang wicikica. Ini wicikica masuk ke moha juga. Jadi kalau kita lihat ini masuk ke moha juga sebenarnya. Nah, teman-teman lihat, bayangkan. Ada sedikit perbedaan kalau di cita loba dulu, kalau di aku salah adalah moha dulu. Nanti yang menarik pada saat kita belajar di bab 3, kita belajar nanti di bab 3, bahwa cita dan cetasika ini, nanti kalau kita baca di bab 3 itu ada beberapa, kita berbicara cita dan cetasika itu dari sisi akar, atau dikenal dengan nama hetu. Akar. Nanti kita akan belajar akar ketika kita memasuki bab 8 yang disebut hetu pacayo. Teman-teman, sebenarnya persoalan hidup kita hari ini, kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari akarnya. Abhidhamma mengajarkan kita, kalau melihat sesuatu, lihat akarnya. Karena kalau kita tidak melihat akarnya, kita tidak bisa melihat satu perbuatan secara presisi, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kalau nanti kita belajar di bab 3 bahwa yang namanya loba, ini kan loba nih ya, yang namanya loba, yang namanya loba, ya, yang namanya eh, loba 8, yang namanya dosa 2, moha, ternyata akarnya adalah semua aku salah cita 12 ini, akarnya adalah moha atau delusi namanya. Ya. Nah, ketika di akarnya moha, maka di dalam loba 8, di dalam dosa 2, dan dalam moha itu sendiri ada yang namanya moha. Ya, kalau moha di dalam cita,
kita mengenal ada Wicikica dan Udaca. Nah, belajar itu kan Wicikica dan Udaca ya. Hapus. Kita belajar Wicikica dan Udaca. Betul kan? Nanti kalau kita belajar di Abhidhamma, ternyata moha itu banyak. Terutama di Cetasika ya, di Akusala Cetasika yaitu ada moha. Di dalam moha itu ternyata ada ahirika. Ahirika itu adalah lawannya hiri. Anotapa. Iri dan otapa. Ini lawannya otapa. Takut, rasa takut. Dan ada udaca. Tentu di dalamnya juga ada wicikica. Ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, kenapa wicikica terpisah? Nanti kita bicara. Ya, nanti kita bicara. Jadi inilah mengapa eh, di dalam batin kita ada akusala cita 12 dan ada akusala cita 14. Jadi bedanya kalau di dalam cita ini ada didasari loba dulu, tapi kalau dia cetasika menjadi moha dulu. Kenapa? Karena bicara akar tadi. Bahwa ternyata semua akar dari akusala cita 12 adalah moha. Sehingga yang namanya loba dosa moha itu tiga akar kejahatan. Ketika kita bicara tiga akar kejahatan, selama mohanya belum dihancurkan, maka yang namanya loba dan dosa pasti bisa terus tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Teman-teman, ada dhamma yang baik yang disebut sebagai sobana. Begitu kan? Kita pernah belajar. Ada dhamma yang baik. Cetasika yang berikut kan nanti sobana. Sobana cetasika. Sobana cetasika itu ada 25 ya. Ini adalah dhamma yang baik. Dhamma yang baik. Dhamma-dhamma yang baik yang disebut sobana cetasika ini adalah dhamma-dhamma yang bisa menghancurkan. Ini bisa menghancurkan dhamma-dhamma yang menjijikan. Jadi ini dikategorikan sebagai dhamma-dhamma yang menjijikan. Begitu teman-teman sekalian. Ketika kita bicara dhamma-dhamma yang menjijikan, maka eh, dia tidak sehat. Kan dhamma ini kan kalau aku salah ini cetasika berkembang kan batin kita sedang tidak sehat. Batin yang tidak sehat itu namanya adalah arogia. Apa arogia? Batin kita sedang tidak sehat. Arogia. Ya. Maka secara mental kita pantas dicela, betul nggak? Apa pantas anawaja? Makanya definisi daripada aku salah cetasika dan aku salah adalah apa? Kita pernah belajar. Secara mental dia tidak sehat gitu kan. Lalu eh, secara moral ini sorry. Ini punya kalau ini aku salah ya, sorry ya. Ini bukan aku salah ya. Jadi kalau ini kebalikan, ini aku salah. Yang biru ini aku salah. Kalau aku salah kan secara mental dia damai-damai menjijikan ya. Tapi kalau aku salah kan secara mental dia apa tidak tercela dan sehat batinnya. Kalau aku salah secara mental batinnya tidak sehat, rugi dan eh, secara batin kita kalau sedang berbuat tidak baik maka secara mental dia pantas dicela begitu. Dan kalau kita berbuat baik di cobaan cetasika yang berikutnya adalah dia mendatangkan kebahagiaan atau suka wipaka. Jadi teman-teman, sekarang dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata apa sih yang membedakan aku salah, apa itu aku salah, dan apa itu aku salah. Sorry, pakai merah ya, biasa. Sorry, benar ini yang merah aslinya. Sorry, ini yang merah.
Apa itu aku salah dan apa itu ku salah. Ini kebalikan saja ya. Jadi nanti teman-teman akan mengerti bahwa dia kalau yang namanya ku salah itu adalah arogia. Apa itu arogia? Arogia adalah secara mental dia sehat. Sehat. Lalu dia yang berikutnya adalah anawaja. Anawaja itu apa ya? Tidak tidak perbuatannya tidak tercela. Kalau tidak perbuatannya secara moral tidak tercela begitu ya. Secara moral tidak tercela. Dan yang terakhir adalah eh, perbuatan yang kusala ini kalau dia nanti berbuah akan mendatangkan sukawipaka. Sukawipaka adalah berupa kebahagiaan. Nanti teman-teman kalau aku salah tentu adalah kebalikan daripada lawan daripada kusala ya. Secara mental dia tidak sehat, secara moral tidak pantas dicela gitu ya, tercela dan mendatangkan penderitaan. Nah, teman-teman, kita akan membatasi dalam kitab Dhamma Sanggani nanti di kitab Dhamma Sanggani kita akan bertemu dengan membatasi ya. Nanti kita akan membatasi bahwa apa itu perbedaan kusala, dhamma-dhamma kusala ya dengan tentu dhamma-dhamma yang aku salah ya. Jadi kalau kita bicara dhamma yang kusala cetasika tadi, yang kusala tadi, ini adalah didapat dari hasil latihan kehidupan. Ternyata kalau kita mau berbicara bahwa semua yang namanya perbuatan kusala di dalam sobana nanti di dalam cetasika adalah merupakan dalam kitab dan Dhamma Sanggani merupakan hasil latihan di banyak kehidupan. Latihan di banyak kehidupan. Jadi teman-teman kalau sekarang kita berbuat baik hari ini, kita belajar Dhamma hari ini, dan kita mau belajar Dhamma hari ini, ternyata kita belajar Dhamma tidak hanya di kehidupan kita hari ini, tapi di kehidupan sebelumnya kita juga sudah terus berlatih belajar Dhamma gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan Anda belajar Abhidhamma seperti ini, apakah itu bukan bukan sesuatu yang kebetulan, ya? Bukan sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, seperti itu hujan turun dari langit, enggak. Kita sudah memiliki kondisi-kondisi sehingga kita bisa belajar Dhamma berulang-ulang dan akhirnya muncul sifat yang spontan belajar Dhammanya dan itu merupakan makan waktu yang sangat panjang dan lama. Teman-teman ada yang bangun pusat meditasi, ada yang bangun wihara, ada yang bangun Dhamma kelas, ada yang bangun kebajikan, bikin media center dan sebagainya. Itu semua adalah hasil daripada latihan di banyak kehidupan gitu ya. Dan itu terus Anda latih dan Anda latih gitu ya. Dan itu makan waktu yang sangat panjang. Keterampilan-keterampilan seseorang dalam melakukan kebajikan kusala dhamma ini eh, apa ya seperti kita belajar nyanyi atau belajar main musik kan perlu latihan yang keterampilan yang khusus sehingga akhirnya kita dengan mudah kita bisa belajar eh, dan menghasilkan hasil yang baik. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa salah satu dari 10 perbuatan baik yang kusala tadi, misalnya dana ya contoh atau sila lah, ya. Dana dan sila ini kan harus kita lakukan dengan melatih diri kan, melatih batin kita, pikiran kita supaya terus disiplin. Jadi meditasi yang kita lakukan pun mau tidak mau harus disiplin gitu ya.
Karena supaya timbul kusala. Tapi ketika kita bicara kusala dhamma tadi, apa sih? Kusala dhamma ini bisa menghancurkan akusala dhamma, loh. Ya, jadi artinya perbuatan baik itulah yang bisa menghancurkan akusala dhamma. Nah, teman-teman sekalian, jadi nanti kenapa akusala cetasika itu duluan? Kalau kita pernah belajar, teman-teman pernah nggak baca parita? Paritanya parita patika, matika. Pernah nggak? Matika. Parita matika itu adanya di buku coklat terbitan Vipassana Geraha. Itu ada singkatan dari kita belajar Abhidhamma kan. Aku salah dhamma, abhyakata dhamma gitu kan. Kenapa sih kita belajar di Matika? Kita belajar tentang kusala dhamma dulu. Tapi kalau kita belajar di Abhidhamma Tasanggaha, kita belajarnya aku salah dulu. Gitu ya. Sebenarnya ini kan hanyalah apa ya, memudahkan saja. Karena kan mungkin guru-guru di masa lalu aku salah cita 12 kan cuman 12, cuman 14. Tapi yang kusalah kan banyak ya. Jadi seperti itu mungkin menurut pendapat saya secara pribadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi inilah kita akan belajar bahwa ternyata di dalam cetasika tadi nih ya, yang hitam ini kan universal nih ya. Ternyata ada akusala cetasika yang eh, tidak baik dan ini sobana cetasika itu sama dengan kusala cetasika ya. Cuman dia bilang indah saja. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor mental yang tidak baik yang sekarang kita bahas ini ya. Ini kan ada faktor-faktor mental yang tidak baik. Ini saya hapus supaya teman-teman nggak keliru ya. Karena sudah saya pindahkan di sebelah. Ini damai-damai yang menjijikan. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita sedang belajar cetasika yang aku salah dulu ya. Ini belum saya pelajari ya. Kita nanti aku salah cetasika 14 itu artinya ada 4 merah yang merupakan moha, ada 3 merah yang merupakan loba 3, lalu ada yang dosa 4, padahal dosa cuma ada 2 di sini ya. Kenapa nanti ada 4? Nanti saya bicarakan. Lalu ada tinamida yang merupakan kelambanan dan kemalasan, dan ada wicikican. Nah, teman-teman, kalau kita bicara faktor mental yang tidak baik ini, ya, maka dia ada 14. Ya, ini disebut 4 itu kuartet ya, tapi kita moha kalau dalam bahasa Pali karena ini 4, jadi namanya moha catuka. Begitu. Apa ini moha catuka? Moha catuka adalah 4 faktor mental yang merupakan delusi menjadi pemimpinnya. Di sini ada delusi, tidak tahu malu, tidak takut akan perbuatan jahat, dan ini merupakan kebingungan atau kebimbangan. 4 kelompok di mental delusi ini menjadi akar, menjadi pemimpin tadi dikatakan dari faktor mental cetasika yang lain dan aku salah cetasika yang ini. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, eh, Anda bisa membayangkan bahwa kalau di bulatan hitam ini kita belajar yang universal kemana apa? Ini apa namanya? Hanya samanya cetasika, ya kan? Di yang paling universal apa? Sabah, cita, sadarana kan? Ini adalah cetasika 7 yang universal kan? Betul nggak teman-teman? Cetasika 7 yang universal, yang ada di semua cita. Nah, ini juga merupakan yang 4 ini merupakan apa ya kalimatnya? Di semua moha, di semua akusala cita 12 ini menjadi semuanya ada nih. Kalau kita sedang berbuat loba nih, saya sekarang sedang
Misalnya ini perbuatan loba ya. Perbuatan loba somanasa sahagatang di tiga sampai itu asangkarikang. Ketika saya sedang loba saya berkembang, maka di dalam loba saya yang berkembang ini ada delusi, ada tidak tahu rasa malu, tidak tahu, tidak takut akan perbuatan jahat, dan pasti ada kebimbangan di situ. Jadi ini merupakan moha catuka merupakan apa ya, faktor faktor mental yang tidak baik tapi universal ya. Dia berada di semua kesadaran yang tidak baik. Kalau saya ingin boleh tulis di sini, ini boleh dengan istilah sabah aku salah sadarana. Sabah aku salah kan A ketemu aja jadi panjang. Ku salah sadarana. Begitu boleh. Jadi moha catuka 4 merupakan faktor 4 moha yang menjadi pemimpin. Gitu ya. Lalu yang loba, karena ini ada 3, maka jadi lobanya loba tri. Tri itu kan 3. Ternyata loba di sini kan ada 8 nih. Tapi kalau loba ini 8 ini dibagi menjadi 3 bagian saja. Dia menjadi loba, menjadi diti, dan menjadi mana. Begitu ya. 3 kelompok mental loba tri ini teman-teman sekalian, dia adalah keserakahan, mana adalah diti adalah pandangan salah, dan mana adalah kesombongan. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara keserakahan, maka keserakahan itu ditil maupun ditil pandangan salah ataupun kesombongan, tetap ini yang di atas ini yang depan ini merupakan pemimpin. Ya, Ahirika anotapa udaca kita belum bicara, gini baru baru komen apa penghantar saja. Ini pemimpinnya adalah moha. Nanti diti dan mana pemimpinnya adalah loba. Ya. Nah, 3 faktor mental ini teman-teman sekalian dikenal dengan istilah biar teman-teman tahu nih. Ini pengetahuan ya. Namanya papanca dhamma. Papanca dhamma. Apa itu papanca dhamma? Papanca dhamma adalah yang namanya loba ditimana, papanca dhamma, dhamma yang memperpanjang samsara. Jadi kenapa kita terus dilahirkan, kenapa kita terus mengembara di alam samsara ini? Karena kekuatan loba, diti, dan mana. Jangan LDM ini kan kalau kita belajar LDM kan di sini di bab 1 kan LDM adalah loba, dosa, moha kan. Tapi LDM yang ada di loba tri adalah loba, diti, dan mana. Begitu. Kita ambil contoh sederhana. Saya hapus dulu nih. Kalau teman-teman masih ingat. Ya, saya hapus semuanya dulu deh. Ini loba nih. Loba kan ada 8 kan. Satu, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Masih ingat nggak sih kita pernah belajar begini? Tuh. Masih ingat kita pernah belajar begini? Masih ingat ya? Ini semua loba, betul nggak? Ini loba, ini loba, ini loba, ini loba. Ini loba, ini loba, ini loba, ini loba, ini loba. Mana yang diti? Diti gata sampai yutang berarti apa? Bersekutu dengan pandangan salah. Diti Yes. diti gata sampai yutang, diti gata sampai yutang, diti gata sampai yutang, betul kan? Kalau diti gata pipai yutang, dia tidak bersekutu dengan pandangan salah, berarti dia bersekutu dengan apa? Mana? Apa itu mana? Sombongan. Sombongan. Nanti saya ini kan baru penghantar ya, ini baru penghantar. Ya, ini baru penghantar sekali lagi, jadi biar teman-teman. Lalu kita bicara yang dosa. Dosa kan ada 2 nih. Ya, kalau kita bicara dosa ada 2, ternyata dosa di dalam itu salah cita dua, Cetasika 14 ada dosa, ada isa, ada macaria, ada kukuca. Tuh.
Ya, apa itu dosa? Dosa apa kata kemarin? Kebencian kan sebagai pemimpin ya, atau di apa namanya tiga penolakan. Isa itu apa? Iri hati. Macaria itu apa? Kekikiran. Pikiran, ya, Kukuca, penyesalan. keraguan, penyesalan. Ya kalau di buku asing penyesalan, tapi di buku Pak Pandit apa beda ya. Jadi Anda bisa bayangkan, padahal dosa di dalam Aku Salah Cipta 12 ada berapa? Ini saya hapus sekarang. Dosa ada berapa di dalam? Dua, Dua. Cuma ada dua kan? Hmm. ya. Betul ya. Kenapa di sini ada empat? Nanti kita akan belajar bahwa ketika dosa, ketika iri hati itu muncul, nih saya benci nih sama Wendra ya. Ketika kebencian saya muncul, maka kebencian saya kan bisa dengan ajakan. Kalau ajakan di sini kan, kalau tanpa ajakan kan di sini kan. Ya. Sorry, ini spontan nih tanpa dengan ajakan kan, 43 kan. Ketika saya muncul kebencian, maka kebencian ini dia mewarnai ini. Ternyata kebencian itu beda dengan iri hati. Tuh, Isa itu iri hati. Ketika saya benci, iri hati, kekikiran, dan kepenyesalan tidak muncul. Tapi ketika iri hati muncul, maka dosa, macarya, kukucak nggak muncul. Jadi mereka ini ternyata, walaupun dia ada empat yang disebut sebagai dosa catuka, dia tidak muncul, dia tidak muncul bersamaan. Dia munculnya, kalau Diti muncul, yang lain nggak muncul. Kalau Isa muncul, yang lain Diti, Macarya, Kukuca nggak muncul. Kalau Macarya muncul, maka dosa Isa, Kukuca tidak muncul. Kukuca muncul, maka dosa Isa, Macarya tidak muncul. Sekarang saya tanya nih, eh, apa bedanya iri hati sama kekikiran? Macarya. Teman-teman ada loh yang Macarya Dhamma. Apa itu Macarya Dhamma? Macarya Dhamma itu kita mau belajar Dhamma, ya, mau nanya masalah Dhamma, tapi nggak mau pelit untuk ngasih tahu jawaban. Bahkan misalnya kalau kita mau pinjam buku Dhamma misalnya, buku Dhamma untuk kita fotokopi, ada yang nggak mau loh ngasih buku Dhamma itu. Hmm. Ya, itu namanya Macarya Dhamma, kekikiran dalam belajar Dhamma. Terus terang, kami, Ciyosoda, Cimo, Dita, Association hari ini kita bicara ini kan kita tidak macarya dhamma. Semua betul nggak Association ya? Semua pengetahuan dhamma kita berikan dengan cuma-cuma. Semua bisa di-download dengan baik. Dan Bapak Ibu kan tidak diminta bayaran kan? Sampai selama belajar kita berpuluh-puluh kali ini gitu loh. Mama kita tidak tidak menjual dhamma gitu loh ya. Makanya kebanyakan ada orang untuk bahkan materi kita nih, materi bab kita ini nanti kalau perlu diperbaiki, kita perbaiki, kita sebarkan ke banyak orang. Ya kan sekali lagi tukang mereka boleh menikmati sajian makanan kita ini dengan baik kan. Kalau yang suka dengan sajian masakan kita ya monggo kita belajar dan begitu ya. Jadi nanti kita akan dalami apa itu dosa, apa itu isa atau kemacaria begitu ya. Nanti hmm, teman-teman ini kalau kita belajar di mana di Abhidhamma Sanggaha, tiga bagian ini tiga bagian ini adalah Tinamida dan Wicikica. Dia masuk kategori mana nih gitu kan? Karena kan dosa loba, apa moha, loba dan dosa kan sudah muncul di situ, gitu kan? Eh, Tinamida masuk dalam kategori nanti teman-teman akan belajar dia akan masuk ke kategorinya adalah tiduka. Kalau dalam bahasa Pali itu dua, ya dia termasuk dalam duka. Tiduka dua. Kalau ini masuk ke dalam Wicikica saja. Sama ya, Wicikica. Nah, teman-teman,
Wena Nuruda, pengarang buku Abhidhamma Sanggaha, menjelaskan kepada kita bahwa Acarya Naruda ya mengatakan bahwa bahwa tiga faktor mental ini yaitu yang namanya tina, mida, dan wicikica merupakan ini kalau tina mida kan kemalasan gitu kan, ngantuk lah boleh ya, tina malas ngantuk sama keraguan-raguan kan ini kan. Dia masuk dalam kenapa dia memiliki ciri spesial, kenapa dia dipisahkan gitu loh ya. Karena ketiganya mempunyai ciri-ciri yang spesial. Jadi kenapa dia dipisahin? Kenapa nggak masuk ke dalam kategori moha, loba, ataupun dosa? Begitu. Eh, Kemalasan misalnya, malas dan ngantuk nih misalnya ya. Malas dan ngantuk hanya bisa muncul apa kira-kira? Di kesadaran tidak baik yang apa? Dengan dorongan. Kalau dengan dorongan berarti asangkarikan atau sasangkarikan? Asangkarikan atau sasangkarikan dengan dorongan? Asangkarika. Sasang, asangkarikang di sini dia munculnya nih. Ini spontan. Maka kalau kita berbicara tentang tinamida, dia muncul di mana? Dia muncul di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Betul kan? Ya, terpisahkan ini. Tinamida itu kemalasan dan ngantuk. Ya, dia hanya bisa muncul dengan dorongan. Makanya kenapa di sini di bulatan dorongan. Jadi pisahkan gitu ya. Jadi tapi dia munculnya dengan kesalahan tidak baik ya teman-teman ya. Ya, jadi Anda bisa ditemukan di kesadaran keserakahan ada dua, empat jadinya, dan di ada satu ya. Ya. Nah, teman-teman, jadi dia tidak bisa dimasukkan dalam kategori moha, loba atau dosa. Kenapa? Karena yang namanya tinamida ada di loba, ada juga di dosa, gitu. Paham ya teman-teman ya? Kenapa dia dipisahkan gitu maksudnya? Karena kalau kita dimasukkan ke dalam ke dalam moha, dia ada di dosa juga gitu. Dia ada di loba juga gitu. Makanya dia kenapa dia ada di dalam dia dipisahkan di duka. Ini kalau kita kalau sekarang kalau wiki-wiki kan ragu-raguan nih, ya Hmm. munculnya bagaimana? Dia hanya muncul di kesadaran mana? Moha, moha Moha. kalau Mohanya ada di mana? Ini yang di mana nih mohanya? Ini wicikica di sini kan? Udaca di sini kan? Betul nggak? Wicikica ini adalah faktor keraguan di mental yang hanya muncul di kesadaran satu saja di sini doang dia. Ya, karena dia munculnya hanya di sini, dia tidak dimasukkan ke dalam kuartet moha ini. Ya, teman-teman sekalian. Tuh, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok moha, ya, ya, karena keraguan-raguan bukanlah faktor mental yang muncul di semua kesadaran yang tidak baik. Jadi teman-teman saya tanya begini, ketika teman-teman berbuat baik, punya keraguan juga nggak? punya. Betul kan? Apakah belajar damai? Kayak tadi misalnya contoh, kita pernah skip nih acara ini kan, karena saya tadi sampaikan ke Ci Lucy bahwa saya ada urusan dengan salah satu dengan ketemu salah satu biku senior di Indonesia, tapi kebetulan saya batalkan karena saya terlalu lelah. Jadi kita bisa bikin acara ini, gitu ya. Hari ini kita bisa bisa mengadakan kelas Abhidhamma. Kenapa ini bisa kita lakukan? Karena tadi apakah ada keraguan di situ? Ya saya ragu tadi. Takutnya ragunya adalah apakah saya bisa mengajarkan Dhamma ketemuannya itu. Jadi kalau pertemuan jadi saya takutnya nggak tahu jam berapa saya selesai. Ada keraguan di situ. Jadi kalau keraguan ada di situ berarti keraguan itu nggak muncul juga nggak selamanya muncul di aku salah nggak kira-kira teman-teman sekalian. Ya, Keraguan bisa muncul Ya, muncul bisa muncul pada saat kita mau belajar Dhamma kan betul nggak?
Iya. Keburu nih, karena nggak keburu, takut nggak keburu saya skip kan gitu. Ternyata saya nggak jadi ketemu, jadi eh, drama kelas ini jadi muncul lagi. Begitu teman-teman. Jadi kenapa dinamida, kemalasan dan ngantuk serta wicikica dia dipisahkan? Paham ya sekarang ya? Hmm. Oh, sudah jam 9, udah lewatnya panjang ini, Ci. Ya sudah. Ya, bisa sampai jam berapa kita? Sampai jam biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 10. Setengah 10 sampai jam Oh, 10 ya, oh, Romo. setengah 10 ya, masih panjang ya? Masih panjang ya? Oke, oke. Kalau Iya, oke. tapi sampai situ paham nggak kira-kira? Saya kasih Ya, apa namanya kasih helikopter view-nya dulu gitu supaya nanti pada saat masuk ke satu-satu apa itu Moha, apa itu Ahirika, apa itu apa teman-teman udah bisa punya gambaran. ya, Ke Romo. gambar ya, ke Jelas gambar. ya. Iya, Jelas betul. ya. Oke. Betul, Baik, Romo. lanjut ya. Saya sampai lupa nih nggak jelas sampai jam berapa ya. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang kita akan belajar tentang Moha Catuka. Saya selalu menggunakan kalimat itu supaya teman-teman apa ya belajar bahasa Palinya ya. Catuka kan 4 ya. Moha kan adalah delusi. Jadi ada 4 delusi di dalam cetasika. Nah, selama ini kita mengenali cuma udah Wicikita dan Udaca saja, gitu ya. Padahal ada 4 nih, ya. Kayak kita lihat satu-satu perbedaannya. Teman-teman sekalian, kita sedang belajar yang namanya Moha Catuka atau 4 delusi. Saya selalu ingin menggunakan moha sebagai delusi lebih enak ya. Karena selama ini mungkin kita mengenal moha sebagai apa? Keraguan-raguan ya. Moha sebagai apa teman-teman? Kegelapan batin, Kegelapan batin. Ya, selama ini kan kita mengenal bodohan. sebagai kebodohan batin ya. Ya, Jadi kebodohan batin itu nanti pengertian bodoh nanti bagaimana? Nanti orang apakah dengan saya tidak bisa membaca tulis, jadi apakah saya juga termasuk moha kan begitu. Makanya moha berbicaranya adalah batin. Batin yang diliputi moha pasti ada delusi di situ. Ada hayalan di situ sehingga saya menganggap sesuatu yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Berdasarkan persepsi batin saya kan begitu ya. Oke. Moha catuka adalah 4 delusi. Ada 4 ya. Saya selalu bulatkan 4. Kita belajar selalu. Ini yang pertama adalah moha. Moha. Apa itu moha? Delusi. Begitu ya. Maka kita harus belajar karakteristiknya bagaimana. Lalu kita belajar fungsinya seperti apa. Kita belajar juga tentang manifestasinya bagaimana. Dan terakhir kita bicara tentang sebab terdekatnya seperti apa. Teman-teman, kalau kita mau belajar tentang apa itu moha atau delusi, maka karakteristik adalah keadaan batin. Kita bicara batin kan? Berarti dia adalah keadaan batin yang buta. Teman-teman pernah ngelihat Paticca Samuppada nggak nih? Gambar Paticca Samuppada pernah lihat nggak di bab 8 nanti kita belajar. Kita akan belajar Nah, di bab 8 nanti nih. Kita udah punya gambarnya juga kok. Ini nantikan saja bab 8 nih, keren ya. Di bab 8 nih. Di bab 8 tuh kita lihat tuh ya. Moha itu sama dengan awija. Betul nggak? Moha sampai dengan awija. Kalau kita bicara moha di sini, katakan teman-teman ya, kalau kita bicara moha di sini nih, awija. Oh, ini belum selesai gambarnya. Oh, ternyata ini, oh belum selesai ya. Oh, oke, nggak apa-apa nih karena belum selesai. Sekarang sudah selesai sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di gambar awija, ini gambarnya gambar apa? Orang, orang buta, betul nggak?
Ya, kalau teman-teman belajar ini gambarnya orang buta. Awija sama dengan moha kan. Ketika dia orang buta, teman-teman sekalian, maka jelas sekali bahwa sesuai dengan karakteristik di Abhidhamma, yang namanya delusi, kita itu, aduh hilang ya. Wah, conscious hilang saya nih. Kenapa bisa gitu sekarang conscious ya? Eh, tadi tadi beberapa kali kan tetap ada kan? Iya, Ya, aku kurang tahu juga kamu. oke nggak apa-apa. Nanti tapi consciousnya udah disimpan ya. Ya, Ya, oke kita coba. Moha, moha adalah, diulang lagi ya saya. Moha adalah delusi, gitu ya. Nah, kita punya karakteristiknya tadi apa? Karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat ya. Nah, kita lihat ya teman-teman bahwa moha itu adalah keadaan batin yang buta. Karena kita punya moha, keadaan batin yang buta, maka kita melihat tubuh ini sebagai apa? Sebagai apa teman-teman? Nih, ngelihat tubuh nih. Ada yang cewek nih. Gimana? Melihat tubuh ini sebagai apa? Milikku. Bukan hanya milikku, ini ganteng, ini cantik gitu kan. Oh, Iya. Karena kita delusi, moha, kita melihat rupa sebagai apa? Sebagai, bukan sebagai mahabuta empat. Kalau tubuh kita ini kan semua dia apa? Mahabuta empat. Apa sih mahabuta empat itu? Mau apapun benda, isinya apa? Patawi, apo, baik. tejo, wa, wayu. Kalau kita tidak delusi, maka saya melihat siapapun yang saya lihat hanya sebagai kumpulan dari mahabuta empat, kan begitu? Atau dikenal sebagai eh, delapan, apa, dengan empat turunannya tentu ya. Awini boga rupa delapan. Tapi karena kita dilusi oleh moha, maka batin kita melihatnya jadi buta nggak? Melihat tubuh sebagai satu kecantikan, sesuatu yang molek, yang ganteng, yang jelita, kan begitu teman-teman ya. Dari itu, eh, moha ini menjadi akar, ya, menjadi akar dari kenapa kita hari ini belum terbebas dari samsara gitu kan. Dia merupakan keadaan yang buta, yang dungu, begitu ya, dungu atau ketiadaan pengetahuan. Pengetahuan. Begitu teman-teman. Ya, lalu fungsinya ngapain? Fungsinya tidak ketidakmampuan. Ketidakmampuan untuk menembus. 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 Menembus objek. Atau kadang menutupi karakteristik alamiah. Karakteristik alamiah. Apa sih karakteristik alamiah itu? Masih ingat nggak? Apa teman-teman? Karakteristik alamiah dari objek apa itu? Bahwa objek itu Dilakana, apa? dilakana, anicca, dukkha, Iya, anatta. upada titik bangga gitu kan. Upaya muncul berlangsung ya, begitu ya. Ya, karakteristik dari objek adalah dia mengalami kemunculan kebasuhan kelenyapan ya. Manifestasinya apa? Saya pakai warna lain supaya tidak rancu tulisannya. Bertentangan dengan bertentangan dengan apa? Perilaku batin ya, yang baik tuh. Kalau moha itu muncul, pasti perilaku batinnya nggak muncul. Ya, begitu. Yang berikutnya sebab terdekatnya apa? Perhatiannya bijaksana nggak?
perhatiannya yang tidak bijaksana. Karena musuh daripada moha adalah ya kebijaksanaan itu sendiri. Jadi teman-teman lihat ya, kalau kita bicara moha, maka moha adalah akar. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan, tadi saya sampaikan betul nggak bahwa kenapa Wen Anuruddha menyusun bahwa moha kenapa diluan di cetasika? Karena dia merupakan apa teman-teman? Akar ya, gitu ya, merupakan akar. Moha di dalam loba, ini kalau kita bicara gini, nanti kita teman-teman akan tahu bahwa di dalam loba, ini loba akarnya apa? Apa akarnya? Mo, moha. Di dalam dosa apa akarnya? Moha juga. Apalagi di dalam moha ya tetap moha. Jadi teman-teman bayangkan bahwa ketika saya serakah, ketika saya ingin menginginkan sesuatu lebih dari satu, di situ ada delusi nggak? Ada. Ada delusi. Ketika saya membenci causation, ada delusi nggak di situ? Ada. Kenapa? Karena saya tidak melihat causation sebagai objek yang sebagaimana adanya, yang hanya memiliki karakteristik yang seperti apa. Kenapa? Kenapa timbul kebencian? Karena saya didelusikan bahwa di masa lalu causation pernah menyakiti saya. Di masa lalu bla 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 bla. Begitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa delusi adalah faktor mental yang membuat batin kita menjadi tumpul. Jadi kalau kita nggak mau belajar dhamma, sekarang kalau kita malas belajar dhamma, kita sedang ngapain nih? Batin kita sedang diliputi apa? Moha. Ya, batin kita menjadi tumpul dan mudah sekali terpukau oleh hayalan-hayalan. Hayalan siapa? Dirinya sendiri. Terhadap apa teman-teman? Terhadap objek-objek batin. Tuh, ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat hari ini, misalnya, teman-teman lihat nih, delusi atau moha, ya teman-teman ya, walaupun dia menangkap objek, ya, delusi ini untuk menangkap objek, tetapi ciri kemunculannya menutupi sifat sejatinya. Makanya tadi saya bilang, ketika kita melihat seseorang, karena kita diliputi delusi, maka batin kita jadi buta, jadi tumpul, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak dapat menangkap objek itu dan dengan menutupi sifat sejatinya. Tuh, ya. Jadi teman-teman sekalian, apa sifat sejati daripada objek? Tadi apa? Loba, apa anicca, dukkha dan anatta gitu kan. Nah, makanya ibaratnya itu seperti apa? Kalau yang namanya moha itu ibaratnya seperti mata katarak. Mata sedang katarak. Saya punya teman Abhidhamma dulu mitra apa namanya? Kalyana Mitra ya. Dia menjadi mitra saya belajar Abhidhamma lalu katarak di usia 60-an ya. Dan pada saat dia operasi katarak itu ternyata memang betul kata Abhidhamma dia mata kita pupil mata kita yang hitam putih ini kalau disobek ada 7 layer, ada 7 lapis ya. Nah, waktu mata itu dia kebetulan ikut BPJS, lalu matanya di apa di operasi katarak dan ternyata itu banyak banyak apa ya banyak pantangan ya nggak boleh nunduk gitu ya matanya di situ tuh. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian ternyata pada saat dibuka matanya itu ada berkabut, jadi gagal gitu. Dan akhirnya dia operasi katarak yang kedua.
Jadi memang kalau orang diliputi oleh katarak seperti kayak ada, katanya ya, saya belum mengalami, mudah-mudahan jangan ngalami, seperti kayak ada berembun begitu. Betul atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau orang melihat matanya berembun, kita bisa melihat dengan jelas nggak objek itu. Nggak bisa melihat dengan jelas kan, seolah-olah batin kita di hadapan apa, ketika kita melihat melihat apa namanya, melihat objek itu tidak bisa mencapai objek dengan jelas kan. Sehingga apa yang terjadi, kita hanya mempersepsikan objek itu berdasarkan delusi atau pandangan atau pendapat kita saja. Jadi delusi akan menghalangi siapa teman-teman? Delusi akan menghalangi apa ya? Akan menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat sesuatu dengan jelas begitu. Jadi itulah semacam ibarat bahwa kalau yang namanya delusi itu seperti mata katarak, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya delusi membuat kita menghalangi dan membuat batin kita lupa akan fenomena kehidupan, nama dan rupa. Ya, teman-teman, itu karakteristiknya. Tapi tadi kita bicara fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya ketidakmampuan untuk menembus objek, kan begitu ya teman-teman ya. Selama delusi muncul, teman-teman, maka kita belum bisa menghancurkan. Kita belum bisa menghancurkan hayalan kita. Maka ini lihat, menutupi objek. Selama delusi belum kita hancurkan, maka kita belum dapat apa ya, belum mendapatkan kebahagiaan karena masih terus hayalan. Ya, kita kan pokoknya pokoknya begini kalimatnya. Yang namanya delusi itu menutupi pandangan kita tentang hidup ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Selama kita menganggap bahwa benda ini sebagai sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, tidak yang memiliki inti, maka selama itu pula delusi membuat kita terus melihat, ini milikku, ini barangku, ini punyaku, ini ini sesuatu yang aku miliki yang tidak boleh berubah begitu ya. Dan itulah yang membuat kita akhirnya tidak memiliki intelektualitas untuk bisa mencapai pencerahan begitu. Delusi sering juga disebut sebagai awija. Delusi sering disebut sebagai awija, yaitu keadaan batin yang berlawanan dengan panya. Awija kan lawannya apa? Panya kan? Karena kalau awijanya kita lenyap, panya muncul kan begitu teman-teman sekalian ya. Ketidaktahuan ini yang namanya awija ini adalah sama dengan ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan memiliki 4 km. Apa itu 4 km? Kita pernah belajar waktu di bab 1 bahwa awija ini kalau muncul, dia tidak dapat memahami tentang 4 kebenaran mulia. Ya, kalau dia tidak mampu memahami 4 kebenaran mulia, maka delusi akan membuat batin semakin bodoh dan tidak mampu merealisasi penderitaan, sehingga apa yang terjadi? Jalan untuk mengenyapkan penderitaan sangat jauh dan membuat batin kita terus-menerus akhirnya mengalami lingkaran samsara. Maka dengan demikian, kalau kita sudah punya delusi atau moha, apa yang terjadi? Kita tidak dapat menembus kalau 4 kebenaran mulia tidak ditembus, maka pengertian tentang paticca samuppada pun sangat susah ya. Karena di paticca samuppada kita lihat bahwa fenomena yang itu kondisi yang namanya anicca, dukkha, dan anatta ini sama tergantung dengan bagaimana kita bisa mampu memahami apa itu awija. Kita bisa menyiapkan apa itu awija. Baru kita bisa menyiapkan seluruh rantai-rantai kehidupan kita supaya bisa kita keluar dari samsara. Jadi awija juga berarti hayalan. Sama nih. Jadi delusi itu adalah hayalan. Awija artinya apa? Hayalan. Jadi istilah saya teman-teman ya. Kalau kita ingin tertarik belajar Abhidhamma hari ini, karena kita ingin segera merealisasi Nibbana kan. Karena kita ingin belajar Abhidhamma, ingin merealisasi Nibbana, maka kita harus menghancurkan hayalan-hayalan itu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke. Yang berikutnya adalah
Kita selesaikan ya. Yang berikutnya adalah ahirika. Ahirika atau tidak malu, tidak malu, tidak malu. Apa akhiri apa kita hiri. Ini kan ada kata hiri ini ya. Lawannya adalah ahirika. Kalau hiri itu apa? Hiri itu apa? Rasa Rasa malu, malu. Kalau ahirika nggak punya malu, tidak ada rasa malu. tidak tahu malu. Ada Oh, rasa malu. Sekarang saya tanya, kalau kita sedang moha, saya maaf nih, saya sedang serakah saya muncul waktu saat kondangan. Saya ngelihat ada makanan yang saya suka, misalnya eh, sayur bakut, misalnya begitu. Karena saya tidak tahu malu, saya ngambilnya banyak nggak? Lebih banyak yang ngambilnya ya. Walaupun orang antri gitu ya, mau ngambil saya, padahal baskomnya tinggal sedikit, tapi saya ngambil banyak sekali. Yaitu ahirika itu pasti munculnya bersamaan dengan delusi. Ya, di ahirika ini kalau kita lihat di eh, apa namanya di ahirika itu, kalau kita lihat di bukunya ahirika itu di bukunya Pak Pandit itu nggak ada definisi, tapi kalau di bukunya Asin gini ya, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat ya. Eh, Pokoknya begini, ahirika adalah tidak merasa jijik, tidak merasa jijik terhadap perilaku tubuh. Tuh teman-teman sekalian. Jadi kalau yang namanya, makanya dhamma pelindung dunia itu apa? Iri dan otapa ya, dhamma lokapala ya Pak. Dhamma pelindung itu apa? Dhamma lokapala ya. Iri dan otapa gitu kan. Jadi tidak merasa jijik terhadap terhadap tubuh ya. Lalu dia terhadap tubuh dan ucapan tentu. Tidak pernah merasa malu terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitu ya teman-teman sekalian. Fungsinya ngapain? Dia melakukan. Fungsinya melakukan. Dan manifestasinya tidak malu melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Lalu yang sebab terdekatnya adalah tidak menghargai diri sendiri. Tuh teman-teman. Itulah ahirika. Sebab terdekatnya apa? Seperti seekor babi yang makan kotorannya sendiri. Ibaratnya nih. Ibaratnya seperti seekor babi yang makan kotor, maka yang makan kotorannya sendiri. Tuh teman-teman sekalian, ya. Ahirika itu ya. Lanjut. Karena sudah sedikit lagi ya. Kita selesaikan semua. Yang berikutnya adalah anotapa. Hiri dan otapa. Ada kalimat otapa di sini, betul kan? Ya, tambahin anotapa. Sorry. Dhamma pelindung dunia kan di sini ada otapa, tambahin anotapa. Apa itu anotapa? Tidak takut akibat dari perbuatan jahat. Tidak takut dari perbuatan akibat. Ada akibat di sini. Bayangkan kalau kita delusi, kita tidak tahu akan akibat dari perbuatan jahat.
dari perbuatan jahat ya. Nah, teman-teman sekalian, apa itu karakteristik, manifestasi, fungsi dulu ya. Karakteristik, fungsi, lalu ada manifestasi, ada sebab terdekat. Nah, kalau kita lihat, karakteristik ada tidak takut untuk berbuat jahat. Tidak takut untuk berbuat yang tidak baik. Tidak takut untuk perbuatan yang tidak baik. Begitu teman-teman sekalian. Baik itu melalui tubuh ataupun melalui ucapan. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah melakukan perbuatan. Sama nih. Melakukan perbuatan. Sama ya. Yang berikutnya, tidak menjauhi perbuatan yang tidak baik. Tidak menjauhi perbuatan yang tidak baik. Lalu manifestasi sebab terdekatnya adalah eh, anota pada tidak adanya rasa hormat. Tidak ada rasa hormat kepada orang lain. Jadi kalau kita kalau kita ternyata anotapa nggak punya rasa hormat ya kepada orang lain. Di dalam kitab Pugala Panyati, teman-teman sekalian, ada kitab namanya Pugala, tahu ya Pugala Panyati ya, bagian dari kitab suci eh, Abhidhamma ya. Kalau di dalam Pugala Panyati dikatakan, teman-teman, eh, ini ternyata dia kalimatnya, kalau kita berbicara di Pugala Panyati, teman-teman, ada dua pemahaman ya. Tadi di Andi apa namanya di Ahirika kan seperti seperti seekor babi gitu ya, itu dalam Pugala Panyati ternyata ya. Ibaratnya dalam Pugala Panyati seperti seekor babi yang makan makanan kotoran sendiri kan, gitu ya teman-teman sekalian. Tapi kalau eh, kalau untuk si Anotapa, dia punya pemahaman, tahu nggak, di rumah saya itu masih suka ada ini, apa sih, serangga laron. Laron itu apa di sana, apa bahasanya ya? Jaya Soda ya. Kata-kata Tangerang saya bilang laron. Laron itu kayak yang kalau nanti sayapnya dia putus, dia jadi rayap. Sama lama Sama rawan ya? lah Sama ya? sama. Sama ya. Jadi Ya. laron itu tidak pernah, kan kalau saya gampang dulu waktu zaman saya nggak ngerti dhamma kan, laron itu saya taruhin air, dia nanti taruh mati di air kan, begitu ya. Iya. Tapi sekarang kan laron itu sukanya kan cahaya lampu kan, betul nggak? Ya. Kalau ada laron, saya biasanya suka matiin lampu supaya dia dia kan sukanya warna yang terang kan, begitu ya, teman-teman. Laron tidak pernah takut akan cahaya bolham lampu, betul nggak? Mencari sumber api. Nah, itulah anautapa. Jadi seperti apa, serangga ya, seperti serangga, serangga. Itu udah laron ya. Oh, takutnya salah nih, laron ya. Laron ya. Ya, yang tahu di Sulawesi bagaimana tuh Ibu? Eh, yang tidak takut akan cahaya
lampu. Mungkin nama laron ini di daerah-daerah lain mungkin berbeda ya. Jadi saya mungkin istilah saya saja. Terakhir ya. Terakhir adalah udaca. Terakhir adalah udaca. Udaca adalah di bukunya. Tadi kita bicara kegelisahan atau apa? Teman-teman. Kegelisahan tadi ya, Romo. Gelisahanmu. Kegelisahan. Hmm. Tapi kalau di bukunya Asin Kemindan ada yang kegelisahan kan? Ya. Kalau di bukunya Asin Kemindan namanya kebingungan. Ya. Tuh. Susah nggak kita membedakan buku satu dengan buku yang lain? Susah juga. Pusing ya, teman-teman ya. Makanya kita selalu menggunakan bahasa apanya? Bahasa Pali enaknya, Bahasa Romo. Pali. Ya, betul kan bahasa Pali kan teman-teman. Kita makanya kita lihat ya. Apa itu karakteristik, apa itu fungsi, apa itu manifestasi, apa itu sebab terdekat. Ya, maka kita berbicara dia fungsinya karakteristik apa? Batin yang tidak tenang, yang tidak tenang. Gelisah batinnya tenang nggak? Enggak ya. Iyalah, nggak tenang, Romo. Kebingungan juga batin tidak tenang ya. Ya, dan tidak terkendali. Fungsinya ngapain? Membuat batin bergoyang. Membuat batin bergoyang. Ya. Lalu manifestasi ngapain? Kebingungan. Ya, kebingungan atau ketidakpastian. Gitu. Sebab terdekatnya apa? Perhatian yang tidak bijaksana terhadap batin yang tidak tenang. Yang tidak tenang. Tuh, begitu teman-teman sekalian. Ya. Pokoknya kebingungan itu adalah batin yang terganggu, yang terguncang, begitulah kalimat. Seperti apa ibaratnya? Seperti air yang bergelombang karena apa? Karena hembusan angin. Hembusan angin. Batin yang bergelombang itu tidak tenang. Ciri-cirinya ngapain dia? Batin selalu bergejolak dan terganggu. Sehingga kita kalau meditasi susah kan? Batin yang terganggu gitu bisa menikmati objek nggak? Tidak bisa menikmati objek yang baik kan? Begitu ya kan? Kebingungan mental hanya dapat bisa dikendalikan dengan suka wedana, hanya perasaan senang. Kalau kita udah acak gelisah, harus dimunculkan perasaan-perasaan senang. Ingat ya, batin yang bergoncang itu tidak mampu bertahan lama dia. Kenapa tidak mampu bertahan lama? Karena dia seperti apa nih? Gunung nih, gambar ini. Gunung masih ingat nggak cerita itu? Ini kan kotaknya ya kan? Kalau udah acak kotak ya. Masih ingat nggak kotak? Betul nggak nih kotak? Betul kan? Kalau dia jatuh, jatuhnya kan dia bisa pindah kan begitu kan? Ya, Enggak, terlambat apa ini. namanya, enggak batu kotak yang didorong ke atas dari atas bukit, masih inget nggak? Dia bergelinding, berhenti sebentar, lalu bergelinding lagi, berhenti Ya, sebentar, gitu kan? Baru dia bisa mencapai daratannya, baru lama sekali. Beda dengan Wicikica yang bulatan. Kalau Wicikica apa?
Biji kita bulatan ya. Ya. Ya, apa dia langsung dia bisa apa namanya bisa menggelinding gitu ya. Nah, teman-teman, itulah yang dinamakan sebagai moha catuka. Jadi kita tahu moha catuka itu terdiri atas apa? Satu, dua, tiga, empat. Apa itu? Moha. Apa itu? Ahi, Rika. Apa itu? Tapa. Apa itu? U, Udah cak. Kaca. Merupakan cetasika yang ada di aku salah cita berapa? 12 ya. Dengan demikian setengah 10 selesai sudah. Begitu Cia sudah ya. Baik, baik, luar biasa Romo. Oke ya, mewakili teman-teman semua mengucapkan Mahanumodana kepada Romo Terima kasih. Rupiah. Baiklah, Bapak Ibu Romo Ramani, kalau yang ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Ada satu nih Romo yang sudah bertanya. Ya. Oke ya, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Christine. Ya. Selamat selamat malam Romo. Izin bertanya, apa bedanya sanya dengan tada ramana? Anumodana Romo atas jawabannya. Hmm, belum panjang ya, ini saya jelasin. Oke, baik. Jadi ini beda sekali nih, sanya itu kan persepsi kan. Sanya itu persepsi. Persepsi kita dari masa lalu, sanya kanda nih. Kumpulan persepsi kita dari masa-masa lalu. Kalau tada ramana merupakan fungsi dari cita, fungsi dari cita dan cetasika tentu yang berfungsinya menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan menyimpan eh, menyimpan kesadaran fungsi menyimpan yang akan muncul dalam proses citawiti. Ya, jadi ini akan kita pelajari di bab 4 gitu kan. Di bab 4. Kalau ini kan kita sudah belajar di cetasika kemarin kan. Apa itu persepsi? Apa sih definisi daripada sanya? Masih ingat nggak? Masih ingat sanya adalah apa teman-teman? Masih ingat apa karakteristiknya? Apa karakteristiknya? Ini kan masuk dalam apa? Pencerapan, Hah? pencerapan, Iya, fungsinya menyerap saja. Menyerap apa dia? Apa? Fungsi menyerap apa dia? Objek, Hmm? cek masa lampau, objek. Kemarin kan kita sudah belajar kan? Apa itu sanya? Sanya adalah apa? Pasa, wedana, sanya kan? Masih ingat nggak? ya, Sanya karakteristiknya apa? Pencerapan. Mencatat atau menyerap ya, saja. cerap, Ya, dia mencatat. Kalau ini menyimpan. Mencatat sama menyimpan sama nggak ya bedanya ya? beda, Beda ya? beda, Beda ya. Jadi dia sanya adalah mencatat atau mencerap. Fungsinya, kalau kita bicara fungsi ya, fungsinya dia hanya mengenali apa yang sudah dicatat. Ya, kalau dia fungsinya untuk men-saving. Kalau tanda mana men-saving. Begitu bedanya Ci itu ya, Ramani ya. Nanti kita akan jelaskan pada saat kita belajar di bab 4, karena bab 4 kita belum bicara tanda ramana. Ya, tapi nanti di bab 3 juga kita belajar tanda ramana ada kok ya. Di bab 3 kita belajar tentang pakinaka, nanti ada fungsi daripada menyimpan ya. 14 fungsi cita nanti ya. Ditunggu aja C ya. Makasih. Baik ya, Bu Christine, semoga kita sama-sama bisa sabar menunggu sampai saatnya tiba. Baik,
Kepada Romo Bapak Rahmat Adiwarga, silakan bertanya langsung ya. Ya, Suki Hotu, Romo, Ya, selamat sudah malam. waktunya sama-sama. Ya, tadi kalau saya nggak salah nyimak ya, Romo kan ada bilang wicikica itu bisa juga timbul di perbuatan baik ya, Romo ya. Sedangkan ketentuannya kan bahwa aku salah cetasika itu hanya bisa muncul di aku salah cetasika. Ada juga itu kalau wicikica kan ada di sasangkarika. Sedangkan di Mahakusala kan juga ada sasangkarika. Mahawipaka juga ada sasangkarika. Itu gimana tuh Romo? Tolong dijelasinnya Romo. Pernah ada cerita cerita namanya Eka Sapata, seorang Brahmana di zaman Sang Buddha. Nah, dia hanya punya satu helai jubah satu-satunya, suami istri nih. Kalau istrinya pergi keluar, suami di rumah karena tidak pakai jubah. Lalu Sang Buddha datang di mana si Brahmana Eka Sapata ini tinggal. Orang berduyun-duyun loh mau ketemu sama Sang Buddha. Si Brahmana Eka Sapata ini berpikir, berdana tidak, kan begitu. Itu cerita Dhammapada. Berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak. Akhirnya dia putuskan untuk berdana. Di situ ada kebimbangan nggak? Ada udaca kan di situ. Ada wicikica ya, Iya, ada keraguan-raguan. Berdana iya. tidak, berdana tidak, berdana tidak. Makanya disebut sebagai, nanti kita bicara di Abhidhamma, ada puba cetana, munca cetana, dan apara cetana nanti kita lihat. Ya. Lalu pada saat dia berdana kepada Sang Buddha, dia hanya berdana jubah second, jubah bekas yang dia pakai. Tapi setelah dia berdana jubah tersebut, dia um, ngerekol yang bikin pernyataan, aku menang, aku menang, aku menang. Dia senang sekali, bahagia sekali. Raja Pesanadikosala mendengar kalimat itu, dan kalimat itu tidak pantas bagi seorang Brahmana, karena kalimat aku menang itu pantasnya oleh seorang raja. Lalu pengawal memanggil si Brahmana Ekasapata ini untuk bertemu dengan Raja Pesanadikosala. Ketika bertemu dengan Pesanadikosala, dia tanya, kenapa Anda mengatakan aku menang, aku menang? Brahmana Ekasapata itu mengatakan, saya telah menang melawan pertempuran di dalam batin saya. Jubah satu-satu yang saya miliki ini, saya danakan kepada Sangha. Mendengar kalimat itu, mudita citanya sekali Raja Pasanidikosala muncul. Oh, kalau begitu, aku anugerahkan engkau 4 jubah dengan 4 kereta tambahan dan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang saya danakan kepada Anda. Brahmana Eka Sapata, karena dia tahu dia tidak punya jubah. Apa yang dikatakan oleh Brahmana Eka Sapata, aku akan berdana. Terima kasih Raja Bimbisara yang agung, saya Raja Pasanekosala, saya persembahkan kembali 4 jubah dengan kereta kerajaan kepada Sangga. Lalu Raja Pasanekosala melipatkan menjadi 8. 8 diserahkan kembali kepada Sangga. Terus ke yang ketiga kalinya diberikan 16. Ingat ya, kalau di zaman kerajaan, kalau udah 3 kali kan menolak, berarti kan melawan raja. Akhirnya Brahmana Kesapata itu menerima 16 jubah baru dengan seluruh perlengkapannya, dengan seluruh peralatannya, dengan 16 kereta kuda. Ya. Para biku biasa bergunjing menanyakan kepada Sang Buddha, kenapa si Brahmana Kesapata itu mendapatkan 16 jubah baru dengan seluruh isinya dalam waktu yang singkat. Apa kata Sang Buddha? Seandainya Ananda, si Brahmana Kasapata ini tidak menghitung aku berdana tidak, maka hasilnya tidak 16 tapi 32. Begitu ke apa Romo ya. Jadi saya ingin mengatakan Romo Rahmat begitu. Jadi artinya perbuatan baiknya tetap baik, tapi puba cetananya tadi yang mungkin masih ada keraguan. Apakah kelas ini jalan atau tidak? Karena saya takutnya enggak, kita sudah janji mau bikin kelas, tapi ternyata waktunya saya masih di jalan. Itu saja ya. Begitu. Makanya Ya, kenapa Wicikica oleh Wen Anuruddha, Wicikica tidak dimasukkan dalam kelompok Mohan. Di kelompoknya Mochatuka begitu. ya, yang jadi pertanyaan saya, Romo, jadi
ketentuan bahwa aku salah cetasika itu hanya dapat bersekutu dengan aku salah cita, gimana tuh Romo kalau gitu? Oh iya, kan dia harus bersekutu. Termasuk Wicikita kan bersekutu dengan aku salah. Tinamida kan bersekutu dengan. Sekarang Tinamida. Tinamida kan ada juga di kita bicara di Maha, Jatuka. Tinamida itu kan ada juga di perbuatan baik kan? iya. Iya dong. Makanya kenapa Hmm. dia dipisahkan begitu maksud saya. Jadi Pak Rahmat bahwa Tinamida dan Wicikita dia dipisahkan dari kelompok loba, dosa dan moha karena dia bisa muncul di perbuatan baik juga gitu. Maha, ya. Ya, begitu. Walaupun tadi sekali lagi keraguan-raguan di situ bukan berarti pada saat berbuat baiknya ya tadi ya, tapi pada saat buba cetananya ya, begitu. Nanti Berarti didengerin lagi lah. Ya, berarti kan? aku salah cetasika itu bisa bersekutu juga dengan kusala. Nggak bisa. Bapak jangan Hmm. marginalkan nih, salah nih Bapak marginalkan nih. Tadi yang disebut Wen Anuruddha adalah tiga tadi, Tinamida. Sekarang saya tanya begini. Tinamida itu adalah bagian dari aku salah cetasika. Dia Ya, dikelompokkannya di mana? Gitu loh, ya. Nih, tadi kan saya mengatakan di sini nih. Saya sudah kapus ya question ya. Tinamida, nih, lihat nih. Tinamida dan Wicikica, kenapa tidak masuk ke dalam loba apa dosa apa moha catuka? Kenapa tidak ya, masuk ke dalam lobatri? ya. Gitu kan tidak masuk dengan dosa catuka. Karena bayangan coba Pak Rahmat ya, semua perbuatan baik nih, perbuatan baik. Ini lihat nih. Ini kan ini maha kesuala nih. Kan Hmm. ada yang sasangkarikang. Ini sasangkarikang. Ya, ya Betul kan? ada Romo. Kalau dia Ya, sasangkarikang ya, berarti ada dinamida. Betul kan? iya. Dinamida ini dia terpisah dari lomoha, loba jatuh. Kenapa? Karena dia bisa muncul di sini juga. Tapi dia merah karena sesuatu yang menghambat kan jadi sesuatu yang tidak baik kan jadi menghambat perbuatan baik. Jadi kan perbuatan baik yang asangkarikang masa sangkarikang besaran mana pahalanya? Pahalanya. Spontan Gimana atau maksudnya? ajakan? Perbuatan Suaranya baik nggak jelas. spontan, asangkarikang ya. Jadi dinamida ini bisa muncul di sini. Oh, berarti yang merah bisa muncul di warna biru? Enggak. Dia tidak dimasukkan ke dalam kelompok mohaloba. Jadi makanya dia dipisahkan. Tapi dia Ya, bagian dari aku salah. Begitu, cetasika. Pak. Paham ya, Pak ya? Ya, 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 ya. Saya nangkep kalau gitu Romo. Ya. Iya, iya. Kan dia Ya. nggak masuk. Kenapa dia tidak masuk ke dalam? Kenapa Wicikita tidak masuk ke dalam moha? Saya tanya. Kalau Wicikita Mo, masuk ke dalam moha, padahal pada saat orang berbuat baik kan ada pernah ragu dong. Oh, berbuat hmm. baik jadi moha kan begitu. Makanya kita nanti belajar di dalam Paccekasamuppada nanti ada perbuatan aku salah bisa menghasilkan buah yang baik loh gitu. Oh, ya, ya, Perbuatannya ya. aku salah nih tapi bisa lahir di alam dewa. Wow. Nanti tapi tunggu tanggal bab 8 ya atau kalau nggak sabar lihat YouTube saya bab 8 Oke. gitu. Terima kasih Romo. Ya tidak dimasukkan ke dalam kelompok ini loh. Dia dipisahkan loh. Jangan lihat Ya, warna warna merahnya karena dia kan yang loba loba moha apa moha loba dosa kan dia nggak masuk ke sini, dia dipisahkan. Tapi ya, bukan ya. dari aku kita sika gitu loh ya. Padahal Wicikica kan termasuk moha. Kalau dicita ya, termasuk moha Hmm, ya. Moha. betul. Tapi kan Wicikica yang masuk di sini adalah ketika mau berbuat baik kan ada keraguan bisa nggak bisa kan. Iya, iya, iya. Kata saya tadi ya. Ya, terima kasih Romo. Ya baik Pak Rahmat, terima kasih. Baik, baik, baik. Hmm. Ada satu pertanyaan di kolom chat, Romo, sebentar ya. Mohon sebentar. Dari Romo Hendra ada di buku Pandit halaman 133. Romo, kok dua pakar bisa beda ya? Padahal bingung itu lebih ke kesulitan memahami sesuatu, kalau gelisah lebih ke perasaan yang tidak nyaman atau cemas. Nah, itu dari Romo Iya. Hendra. Ya itulah makanya kenapa kita lebih suka menyukai bahasa Palinya gitu loh. Kan saya sering bilang ini baru 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 kita bicara udaca ya, belum kita nanti bicara yang lain-lain. Nanti banyak nih perbedaan-perbedaan. Saya akan jelaskan karena saya belajar buku mereka
Saya baca buku Pak Pandit, saya baca buku-buku yang lain. Jadi saya kasih tahu nanti pada saat kita belajar nih, di buku Pak Pandit begini, di buku Pak Sin begini, di buku Dr. Moon begini gitu loh. Nah, sekarang udah baik karena mereka semua pakar-pakar yang cekin mungkin mereka punya rujukan yang berbeda. Tetapi pengertiannya begini ya, kita kan tidak mempersoalkan terjemahannya, karena saya yakin lah ada satu terjemahan yang mungkin diambil dari bahasa Pali, ada satu terjemahan yang diambil mungkin dari bahasa Inggris, atau ada terjemahan yang diambil dari kitab komentaran begitu. Tapi kan yang penting karakteristik, manifestasi sebab terdekat itu sama ya. Perumpamaan aja kita dengerin ya, begitu loh. Jangan itu membuat kita menjadi menghambat belajar dhamma. Justru dengan belajar dhamma dengan saya terutama, saya jelaskan nih ya, di buku ini begini, di buku itu begitu, supaya kita punya pengetahuan. Oke. Ya, begitu ya. Jadi, Terima kasih, Romo. ya, kasih. Kita sangat diuntungkan nih dengan Iya. ketelitiannya Romo. Baik, Romo. Masih ada satu pertanyaan dari Romo Susanto. Ya. Mohon penjelasan Romo, kenapa canda tidak masuk ke moha? Padahal loba dosa kan berasal dari moha. Terima kasih. Nah, itu Karena pertanyaannya. kan kemarin kita sudah pernah belajar, dengar nggak cerita apa sih karakteristik dari canda? Kita lihat kembali nih. Jadi kalau kita ingin menanyakan itu ya, Romo izin, kita kenapa sih belajar? Kenapa kita belajar pakai bulatan hitam? Biar di program. Iya, yang namanya canda. Nah, kita pernah belajar itu. Ingat nggak? Ya, Canda itu apa? Persepsi. Hasrat. hasrat Kita pernah ngomongkan hasrat itu kan bisa muncul dua dia. bisa Ingat ya? sobat Dua cinta. kereta itu, dua, dua apa namanya? Dua hal itu kan, betul nggak? Kenapa Ya, dinamakan canda? Karena ketika Anda ingin belajar dhamma, maka hasratnya adalah ini kan jadi namanya hasrat. Ketika Anda sedang belajar dhamma, maka ini makanya karena karakteristiknya apa sih daripada canda itu adalah untuk melakukan sesuatu, hasrat untuk melakukan sesuatu, mencari objek. Apa objek yang dicari? Objeknya bisa yoniso, bisa ayoniso kan gitu loh. Kalau dia yoniso, maka Anda belajar dhamma nih. Kalau Anda ayoniso, maka yang ada adalah loba dan tanha gitu. Sama seperti ceritanya, cerita apa? Sama seperti cerita apa? Canda sama dengan cerita apa? Sebelumnya canda apa nih? Ya pernah ngomong, sebelum canda apa? Sakti itu ya, Manasikara. Manasikara ya. Ya, Manas. Iya, ada yoniso dan ayoniso. Kenapa dia warna hitam? Tadi karena dia bisa muncul di hasrat itu bisa muncul di perbuatan warna merah, perbuatan warna apa? Biru, perbuatan warna hijau, dan perbuatan warna kuning kan? Gitu loh. Begitu Pak ya. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa dia warna hitam di hasrat? Jadi ketika dia sedang yoniso jadi warna apa? Biru. Kalau ayoniso warnanya apa? Merah. Jadi apa dia? Jadi tanha dan loba. Tapi ingat loh, kita kan belum belajar bahwa ketika dia tanha itu muncul, maka yang muncul pasti diantaranya adalah canda juga kan gitu. Sesuatu perbuatan yang somanasa pasti munculnya dari ada yang namanya canda gitu. Kita kan belum selesai nih acara ini ya. Nanti kita gabungkan ketika cita ini muncul, cetasika mana yang muncul, ketika cetasika ini muncul, cita mana yang akan muncul. Tapi yang jelas kenapa dia warna hitam kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Begitu ya Caya Sadat ya. Nanti tolong di mungkin boleh di review lagi apa namanya materi kita yang di YouTube. Saya pikir begitu ya. Oh, baik, 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 Romo. Baiklah ya. Hmm, Jadi pertanyaan di kolom chat sudah selesai, sudah ya. habis. Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita karena sudah hampir jam 10 juga ini ya. Oke, oke. Oke, sebelum menutup, mari kita berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluknya. Ya. Oke. Handamayang patidanang karoma se punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka
Ye pia gunawan taca maihang mata pita dayo dita mecap ya ditawa anye majata werino sata titan tilokasmi tebu maca tuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subba sadu sadu sadu. Mari kita melanjutkan dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwa De Swakato Bhagawata Dhamma Dhamma Namasa Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Mari sama-sama mengucapkan Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Rama-Ramani, Bapak Ibu semuanya. Kelas kita malam ini sudah berakhir. Selamat malam, sampai berjumpa kembali Senin depan ya. Kita jaga semangat kita, wirya kita untuk terus mempelajari Dhamma. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo Ruby. Ya, sama-sama semua sehat selalu ya. Terima kasih Romo. Ya, makasih Gus Romo. Isin. Ya, Sehat selalu kita semuanya. Ya, makasih Bu Pak Lingling. Rahmat semuanya ya. Mudahlah Romo. Dan Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. aduh, Sadu, sadu, sadu. iya. Ya, makasih Bu Lingling. Makasih teman-teman Ya, semua. Izin kasih tutup ya. sehat Terima kasih. sama-sama.